kasih mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntansi. Oke, hari ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, pengendalian tekanan, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sudunisa dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Ibu Sri Dewa Yundaru, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit atau pekerjaan lapangan. Yang keempat, pelaporan audit. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus resiko luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima, menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang keenam, membuat surat perikatan audit. Mengevaluasi integritas manajemen dengan cara yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sesuai SA seksi 315. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa dengan cara yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit, yaitu dengan mengidentifikasi tim audit. Yang pertama, seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dari pengawas pelaksanaan program audit. Yang ketiga, staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Yang kedua, dengan mempertimbangkan kebutuhan, konsultasi, dan penggunaan spesialis. Yang pertama, dengan penilaian contoh karya seni obat-obatan khusus. Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Contohnya, cadangan mineral atau tumpukan bahan baku di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Contohnya, beberapa perhitungan akurat. Yang keempat, penafsiran persyaratan teknis, peraturan, atau persetujuan. Contohnya, pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya. Evaluasi terhadap independensi auditor. Dengan independensi, yaitu dengan independent in fact, independent in appearance. Yang kedua, dengan integritas dan objektivitas, yaitu dengan bebas dari konflik of interest, tidak membiarkan material misjudgment. Penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, yaitu dengan penentuan waktu perikatan, dengan pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan, yaitu dengan interim work. Yang kedua, dengan year end work, dengan pemanfaatan personal klien dalam hal pembuatan working
trial balance. Yang kedua dengan rekonsiliasi controlling account dalam buku besar dengan subsidiary ledger yang bersangkutan. Yang ketiga dengan pembuatan daftar umur piutang. Yang keempat dengan pembuatan daftar posisi polis asuransi yang berlaku, piutang, wesel, dan penambahan dalam pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Pembuatan surat perikatan. Isi pokok surat perikatan audit. Yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam, pengurangan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian item yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Tahap perencanaan audit. Yang pertama, dengan memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat, mempertimbangkan resiko bawaan. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Yang keenam, mempertimbangkan strategi audit awal terhadap asensi signifikan. Yang ketujuh, memahami pengendalian item klien. Sekian penjelasan dari saya atas tahapan penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.